Dan kami dapat sampaikan pada malam hari ini, selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di malam hari ini, alhamdulillah, para pensiar Baitullah, komunitas Rindu Tafilul Haramain, mohon maaf, alhamdulillah pada malam hari ini telah meluangkan waktunya dalam Zoom pertama kali. Mudah-mudahan ini baru informasi yang insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita sekalian, para pensiar Baitullah yang ingin mewujudkan niatnya ke Tanah Suci Mekah tanpa terkendala biaya. Mudah-mudahan Allah, doa kita semua dikabul pada malam hari ini dan bisa berkumpul di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dari ring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, dan insya Allah hari ini sama-sama juga kita mendapatkan syafaat beliau, dan sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan kewajiban kita menjalankan rukun Islam yang kelima untuk menjalankan ibadah haji maupun umroh. Selanjutnya yang saya hormati owner daripada KSH atau Komunitas Sabilul Haramain, Ibu Haja Syuha dan Bapak Haji Ahmadi, yang kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sekalian sekalaku pensiar Baitullah, mudah-mudahan bisa menghantarkan sebanyak-banyaknya umat menuju ke Tanah Suci Mekah, kita mendapatkan keberkahan baik dari segi dunia maupun akhirat. Kemudian yang saya hormati juga para pensiar Baitullah dimanapun saja berada, perkenalkan nama saya Priyono dari Tangerang. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali silaturahmi ke Pati, tempatnya di kantor Bunda Haja Juha dan Pak Haji Ahmadi. Alhamdulillah beliau sekarang membuat satu sistem yang mempermudah kita sekalian untuk bisa mewujudkan niatnya ke Tanah Suci Mekah tanpa terkendala biaya. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan disampaikan oleh Bunda Haja Juha. Mudah-mudahan kita bisa menyimak bersama. Yang saya hormati juga Bapak Soekarno selaku IT, alhamdulillah telah mensupport KSH. Mudah-mudahan ini yang perdana dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh pensiar Baitullah yang ingin mewujudkan niatnya ke Tanah Suci Mekah, baik sendiri, bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai, dan bersama seluruh teman-teman, sahabat karib, dan insya Allah seluruh umat manusia yang berada di Indonesia ini. Mudah-mudahan senantiasa bisa mewujudkan niatnya ke Tanah Suci Mekah tanpa terkendala apapun, insya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pada malam hari ini Zoom pertama kali kita sampaikan, ini sharing saja. Mudah-mudahan nanti ada beberapa tanya jawab yang akan disampaikan oleh para pensiar Baitullah. Bagaimana caranya sih kok bisa mewujudkan keinginannya, impiannya, memantaskan kita untuk pergi ke sana, yang sudah alhamdulillah mungkin sudah nggak bisa dihitung kali ya. Bunda Zuha, Pak Haji Ahmadi ini insya Allah alhamdulillah sudah beberapa kali bolak-balik Mekah, Madinah, setiap bulan ini ada keberangkatan, Masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi satu motivasi, inspirasi buat kita semua, sehingga kita bisa tergerak hatinya, bisa mewujudkan niatnya menuju Tanah Suci Mekah. Dan ini kuncinya alhamdulillah sudah membuat satu sistem yang membuat kita mempermudah semua kita, membantu beliau ini alhamdulillah luar biasa, bisa membantu umat menuju Baitullah tanpa terkendala biaya. Bagaimana sistemnya? Mari sama-sama nanti kita simak bersama. Namun sebelumnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah dengan harapan dan doa mudah-mudahan Zoom kali ini insya Allah menambah ilmu buat kita, menambah wawasan buat kita, menambah ilmu buat kita,
sehingga kita bisa mewujudkan niat kita ke Tanah Suci Mekah. Baik, ala hadinya wa kulinatin salihah wa ila hadrati Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kepada Bunda Juha untuk memberikan satu ilmu buat kita semua. Mari sama-sama Ayah Bunda kita simak bersama ilmu yang disampaikan, yang akan disampaikan oleh satu motivator yang sangat luar biasa. Beliau sudah puluhan atau puluhan kali nggak bisa dihitung saya setiap apa namanya ke Baitullah mesti beliau ini luar biasa bersama Pak Haji Hamadi insya Allah. Baik, mari sama-sama kita simak pemaparan mengenai KSH dan apa namanya solusi ke Baitullah tanpa terkendala biaya. Baik, kepada Bunda Haja Juha kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka syarika lak. Bikauli rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bapak Ibu semuanya calon tetamunya Allah, amin ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini selalu tetap merindu untuk bisa segera hadir menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Dan rindu itu tak akan pernah lepas hingga kita betul-betul sampai di sana, hingga pulang lagi, balik lagi, pulang lagi, balik lagi, dan seterusnya. Umroh maupun haji. Dan bukan hanya kita saja yang sampai di sana, tapi kita tidak sendirian, nggih, tapi merangkul semua orang-orang yang kita sayangi bisa bersama-sama menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Puji syukur yang tak terhingga hari ini kita perdana Zoom meeting di komunitas Safilul Haramain. Kenapa kok baru kali ini gitu ya? Karena kita masih belajar ya. Dari kemarin kita belajar membenahi segala sesuatunya hingga hari ini Allah izinkan nggih malam Jumat di mana kita di mendekati bulan Maulud gitu ya. Apa ya ibaratnya kita sebentar lagi memperingati kelahirannya Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita dapat kebarokahannya dari momentum di mana hari ini kita mulai sistem yang telah kita mudah-mudahan bisa membantu ya banyak orang secepatnya bisa hadir ke Baitullah tanpa terkendala apapun dan meraih keberkahan dunia akhirat. Nah, Bapak Ibu semuanya, kedua kalinya selawat ma'asalam ya kepada junjungan Nabi Agung kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang tidak luput dari syafaat beliau dan mudah-mudahan juga kita bisa menziarahi secepatnya ya. Karena kata Rasulullah, man ziaratal qabri wajabat lahu syafaatih. Siapapun yang berziarah ke rumahku, kata Rasulullah, dialah yang nanti wajib mendapati syafaatnya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongannya bisa mengunjungi ya di rumahnya Rasulullah gitu ya, dan juga bisa menikmati atau mencicipi. Mencicipi apa? Mencicipi surga sebelum surga yang sebenarnya gitu ya. Karena di sana antara makamnya Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah adalah taman surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memaksimalkan kesempatan bisa berdoa dengan maksimal ya, meluangkan waktu kita untuk Allah dan Rasulullah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ada beberapa yang bertanya itu ya, yang mungkin baru ketemu saya gitu ya. Salam kenal sebelumnya. Saya Zuhairatun Nikmah, biasa dipanggil Zuha ya, bersama Pak Ahmad ya. Kami
eh, membuat sebuah sistem, membuat sebuah komunitas. Komunitas ini kalau bahasa Jawa bisa disebut apa? Jamiah ya. Jamiah atau perkumpulan ya atau apa? Majelis ya. Oke, derek ke. Monggo. Derek ke. Nah, di mana komunitas ini kita namai Sabilul Haramain ya, komunitas di mana kita satu tujuan ya. Kayak kita mungkin ya di daerah kita ada Jamiah Yasinan gitu kan, kita kepenginnya dapat barokah dari surah Yasin. Artinya satu tujuan gitu ya. Begitu juga di Jamiah kita Sabilul Haramain ya, komunitas kita ini kita punya satu tujuan yaitu bisa mencapai ridhonya Allah, menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Dan semua yang mengaku Islam bisa ke Baitullah, semuanya tidak terkecuali. Kembali ke kita hanya mau atau tidak mau gitu ya. Dan di sini komunitas ini bukan sebuah PT, Bapak Ibu ya, bukan sebuah perusahaan, bukan. Jadi semua bisa ikut ya, semua bisa bergabung. Kita tidak ada syarat atau lamaran kerja atau apapun ya, nggak ada. Jadi kita yang penting agamanya Islam gitu ya, agamanya Islam dan mau eh, memperjuangkan perintahnya Allah yang kelima, ke Baitullah umroh maupun haji. Nah, disinilah tempatnya gitu ya. Jadi satu tujuan yaitu dua jalan ke dua tanah suci. Satu apa jalan ke dua kan, tanah suci gitu ya. Nah, teman-teman semuanya yang hadir di sini pasti rindu ya akan Baitullah karena setiap muslim di dunia itu memendam kerinduan. Ya, tentunya semuanya kalau ditanya ada nggak yang kepengen ke Baitullah pasti jawabnya pengen gitu ya. Tapi kalau cuma jawab pengen artinya hanya ingin dan angan saja, nggak mungkin Baitullahnya datang menghampiri kita. Tentunya keinginan itu harus kita perjuangkan, bukan hanya sekedar niat di lisan saja, tapi juga memperjuangkan niatnya alias take action gitu ya. Nah, sebuah perjalanan spiritual ini yang tentunya banyak orang menginginkan. Semuanya hampir umat Islam itu menginginkan. Jadi jangan menganggap yang punya uang saja yang boleh menjadi tamunya Allah. Semua yang mengaku Islam boleh jadi tamunya Allah, boleh jadi tamunya Rasulullah. Jadi jangan berkecil hati gitu ya. Dari mana Mbak uangnya? Nah, nanti akan kita bahas ya. Rata-rata yang kepengen ke Baitullah pasti eh, dinilainya dengan materi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti akan kita bahas bagaimana caranya. Cuma Bapak Ibu di sini kami tekankan, kami bukan sebuah travel, kami bukan sebuah PT ya. Jadi kami hanya memberikan wadah atau majelis ya yang bagi banyak orang khususnya umat muslim di dunia yang memendam kerinduan tentang Baitullah gitu ya, yang betul-betul ingin memperjuangkannya. Nah, disinilah tempatnya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini nanti kalau ada link Zoom lagi sebarkan ya. Sebarkan ke sebanyak-banyaknya teman-teman Bapak Ibu ya biar ikut di majelis ini gitu ya biar kita bisa sama-sama merasakan bagaimana kita bisa berjuang bersama-sama saling bertawun gitu ya di komunitas ini yang komunitas ini memberikan visi misi memberikan solusi ya membantu mewujudkan impian umat menuju Baitullah tanpa terkendala biaya dengan konsep ta'awun saling membantu dalam mencapai tujuannya yaitu insya Allah umroh dan haji. Dan tentunya kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan perintahnya Allah yang kelima, gitu ya, ini yang selalu kami gaung-gaungkan. Sebagaimana contoh misalkan ya, kita mau sholat saja, ya, kalau belum dilaksanakan pasti merasa nggak enak, gitu ya. Tapi kalau kita sudah melaksanakan sholat itu plong gitu ya karena sholat itu perintahnya Allah begitu juga rukun Islam yang kelima juga perintahnya Allah kalau kita sudah kerjakan perintahnya Allah itu kita mau ngapa-ngapain itu sudah enak itu mau beli tanah enak mau beli mobil enak itu ya karena beli tanah beli mobil itu tidak termasuk perintahnya Allah gitu ya makanya sebetulnya ke Baitullah itu tidak sulit ya mudah sekali, cukup 3 langkah saja ya.
Yang pertama adalah niat, tapi jangan hanya di lisan niatnya, betul-betul siap memperjuangkannya, gitu ya. Dan yang keduanya daftar. Nah, daftar ini ibarat kata kadang ada ya yang merasa Mbak umroh haji itu kan yang dapat panggilan gitu ya. Nah, gimana bisa dipanggil kalau kita nggak daftar? Nah, seperti contohnya saja, misalkan Bapak Ibu mau periksa ke dokter gitu ya, antriannya 1 sampai 100. Kita datang ini awal, belum ada yang ngantri kan, kita sudah datang. Tapi pada saat kita datang, kita nggak mau daftar. Nah, yang lainnya pada daftar. Dapat antrian 1, 2, sampai 99 yang akhirnya semua nomor-nomor yang terdaftar tadi dipanggil dan diperiksa sama dokter. Sampai ke 99 akhirnya ke 100. Nah, Bapak Ibu yang tadi datang lebih awal, kira-kira dipanggil nggak? Nggak dipanggil ya. Kenapa? Karena nggak ada pendaftaran. Makanya jangan mimpi dipanggil ya kalau belum daftar. Bismillah, dengan daftar insya Allah ya kita akan segera dipanggil, bisa umroh, bisa haji. Amin ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bayar. Nah, pembayarannya uangnya sopo gitu ya. Duitnya sopo toh Mbak? Duitnya kan oke gitu ya. Dari mana uangnya gitu ya. Nah, makanya hari ini kita akan bagikan ya, kita sharingkan ilmunya. Sebetulnya Allah itu maha kaya ya, makanya kita diberikan solusi yang luar biasa, dipermudah ya. Sebetulnya kita semua itu dipermudah jadi tamunya Allah ya, semuanya dipermudah. Yang mempersulit siapa? Diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, makanya di sini kita akan share. Karena sebetulnya ke Baitullah Umroh Haji itu gratis Bapak Ibu. Cuma karena kita di Indonesia gitu ya butuh yang namanya transportasi. Transportasi ini nanti yang naiki ya kita sendiri. Kemudian di sana beberapa hari nggak mungkin kita tidur di emperan toko, di emperan masjid itu nggak mungkin gitu ya. Makanya kita butuh hotel untuk menginap. Jadi yang kita keluarkan nanti untuk siapa lagi ya untuk kita. Kemudian kita makan gitu ya, nggak mungkin di sana kita nggak makan sama sekali ya, nanti malah gimana kesehatannya itu ya. Nah, makan ini siapa yang makan ya kita lagi, itulah yang kita keluarkan sebetulnya. Kalau untuk ibadah sendiri umroh hajinya itu gratis ya, Kak. Nggak mungkin kita diam saja ingin angan Ka'bahnya datang ke rumah kita, nggak mungkin. Jadi kita yang harus berani melangkah. Makanya tadi langkahnya kita niat, kemudian daftar, kemudian bayar, itu ya. Nah, yang pertama bayarnya adalah boleh dengan cara cash, ya. Jadi kita bekerja sama dengan travel, Bapak Ibu, bebas ya. Jadi tergantung Bapak Ibu mau pilih yang seperti apa fasilitasnya ya. Travel itu kan kendaraan ya. Bapak Ibu ke rumah saya misalkan ya, mau naik motor bisa nggak Mbak? Sampai nggak Mbak? Sampai. Mau naik mobil sampai juga gitu ya. Mobilnya yang Pajero sampai nggak Mbak? Sampai juga. Yang truk bisa nggak? Bis bisa nggak? Gitu. Sampai juga gitu ya. Itulah travel. Jadi hanya kendaraan yang mengantar kita gitu ya. Nah, beda sama komunitas ini ya. Kalau komunitas ini tuh medianya. Itu bagaimana kita betul-betul dipandu, dibimbing, bisa mewujudkan impian kita ke Baitullah. Nah, yang pertama, biaya-biaya yang tadi kita keluarkan bisa dengan bayar cash atau tunai kalau sudah siap dananya. Mungkin Bapak Ibu punya tanah, alhamdulillah itu ya, warisan dari orang tua ternyata laku terjual gitu ya, dapat uang. Nah, ini kita bisa langsung bayar cash ya. Nah, tinggal pilih itu mau paketnya seperti apa, mau travelnya seperti apa, keberangkatannya kapan, tinggal dilunasi saja insya Allah berangkat gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak punya cash, boro-boro Mbak tanah, boro-boro Mbak sapi gitu ya, kita mah nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi pengen ke Baitullah, nah, boleh dengan cara menabung. Menabungnya bebas, berapapun, pakai mata uang yen, ya, yen ono nabung, yen ora ono dia anak-anak ke gitu. Dipaksa ono, biar cepat lunasnya gitu ya. Karena Allah tidak melihat berapa banyak uang kita, Bapak Ibu. Allah nggak minta uang kita buat apa? Ya, Allah nggak butuh uang kita. Tapi melihat keseriusan niat kita, ya, dengan jenengan menabung sedikit demi sedikit gitu ya.
Nah, insya Allah bisa berangkat ke Baitullah secepatnya. Karena sebetulnya gimana cara mancing rezeki adalah dengan cara menabung. Menabung ini salah satu cara Allah buka pintu keran-keran rezeki kita yang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan di rumahnya Bapak Ibu ada penampung air gitu ya, pasti di atasnya ada otomatisnya ya. Kalau kerannya dibuka, pasti yang atas ngisi dan ngisinya pasti lebih banyak. Nah, itulah caranya Allah mengajarkan kita itu ya. Kita jihad di jalan Allah dengan menabung sedikit demi sedikit. Entah itu dari arah mana-mana, insya Allah dikirim sama Allah. Karena hakikatnya kita ke Baitullah itu bukan perkara uang kita. Tapi kalau Allah sudah ridho, insya Allah mau berapapun biaya yang kita akan keluarkan, insya Allah dimudahkan pelunasannya. Jadi nggak menjamin Bapak Ibu. Punya miliaran itu tidak menjamin bisa ke Baitullah. Gitu. Jadi yang bisa menjamin kita ke Baitullah adalah niat yang diperjuangkan dengan jihad tadi. Tuh, menabung sedikit demi sedikit, insya Allah. Ya. Atau mungkin Mbak, saya kan nggak ada rezeki setiap hari, jadi harus nunggu gajian dan gajiannya pun pas gitu ya, pas ada, pas habis gitu ya. Nah itu, jadi terus gimana ke Baitullahnya? Nah ini kita ada program solusi yang ketiga yaitu gratis Bapak Ibu. Dengan menjalankan program solusi yang ditawarkan Sabil Haromen, insya Allah kalau istiqomah, sami'na wa atokna, artinya dengarkan dan kerjakan ya. Jadi intinya itu bukan dengarkan saja, dicatat, bukan, tapi dikerjakan ya, action. Sesuai arahan mentornya, insya Allah bisa ya. Terus program solusinya seperti apa? Nah, program solusi cara gratis berangkat umroh yang pertama, beranikan diri ngisi formulir dulu pendaftaran melalui share link yang diterima Bapak Ibu ya. Ada temennya mungkin ya yang nge-share link gitu ya lewat WA. Nah, itu pendaftarannya gratis. Ya, Bapak Ibu tinggal isi formnya, bismillah, hatinya ditata betul, niatnya ditata betul gitu ya. Nah, itu adalah pembuktian ya Allah, saya serius kepingin ke Baitullah itu isi nggak apa-apa gratis ya. Nah, kemudian yang keduanya apa? Menabung. Menabungnya berapapun melalui rekening Sabilul Haromen. Ya, jadi nanti Bapak Ibu pada saat ngisi pendaftaran akan mendapatkan WA balasan ya atau notifikasi. Di notifikasi itu Bapak Ibu akan di-share rekening Sabilul Haromen. Ya, Bapak Ibu tinggal menabung saja. Ya, menabungnya bebas. Nah, tapi ada percepatannya Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu nabungnya sudah bernilai 500.000 gitu ya, nanti akan ada rezeki yang akan dibagikan ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, tapi di sini kita niatnya menabung bismillah berapapun gitu ya ke rekening dan kami tidak bertanggung jawab ya Bapak Ibu jika transfernya selain ke rekening Sabilul Haromen. Gitu ya. Jadi setiap pembayaran nanti melalui rekening Sabilul Haromen wajib menyertakan bukti transfer untuk tanda terima atau validasi ya bahwa Bapak Ibu sudah menabung seperti itu. Kemudian nomor tiganya tinggal ikuti Bapak Ibu. Seperti tadi Bapak Ibu mendapatkan link ya untuk pendaftaran. Bapak Ibu pada saat notifikasi ada linknya ya, bagikan linknya Bapak Ibu. Gitu. Ikuti temannya yang mengirim link tadi. Gitu ya. Tinggal kita bagi-bagikan, kita arahkan teman-teman kita untuk mendaftar secara gratis dan menabung untuk kebaikan. Ya. Istiqomah, istiqomah insya Allah eh, nanti juga akan disediakan pelatihan-pelatihan. Ya, kemudian yang keempatnya apa? Tabungan DP. Ya, tabungan DP-nya cuma 500.000 Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah bisa DP, ya nanti akan mendapatkan celengan Ka'bah, mendapatkan flip chat, mendapatkan sertifikat ya sebagai anggota komunitas Sabilul Haramain. Jadi pensiar Sabilul Haramain, gitu ya. PSH. Kemudian dilanjut nanti ya Bapak Ibu setelah melakukan DP 500.000 nanti ikuti cara apa kerjanya cuma membagikan link saja dan ikuti Zoom ya istiqomah ikuti Zoom yang jauh-jauh ya kalaupun ada di offline
ada majelis-majelis ilmu tentang Baitullah, hadiri. Ya, ini ilmunya. Jadi minimal 13 kali Bapak Ibu ngikutin majelis seperti ini, offline maupun online, insya Allah akan datang keajaiban. Kenapa sampai 13 kali, Mbak? Apa rahasianya itu ya? Insya Allah di Al-Quran sudah ada, itu ya. Bapak Ibu pada saat apa sudah minimal 13 gitu ya. Itu insya Allah nanti ada keajaiban karena di Al-Quran itu menunjukkan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika dia sendiri tidak mau berubah. Gitu ya. Makanya yang ingin ke Baitullah mungkin terkendala biaya atau mungkin masih ada tanggungan ya, amanah alias hutang gitu ya. Jangan takut, jangan berkecil hati. Mbak, nanti gimana kalau diginiin orang, hutangnya belum lunas ke umroh gitu ya. Justru Bapak Ibu yang punya hutang segera umroh, pulangnya lunas. Amin ya. Jadi contohnya saya sendiri pelakunya. Itu ya, saya sendiri betul-betul merasakan pada saat saya umroh pertama itu malah pas saya nggak punya apa-apa. Pas punya apa-apa malah nggak bisa sampai ke Baitullah. Itu. Itu menandakan bahwa ke Baitullah itu bukan perkara uang kita banyak, bukan. Gitu ya. Nah, saya sendiri pada saat itu eh, memang hutangnya banyak gitu ya, tapi malah umroh. Dan memang dikatain orang seperti itu. Vito, utangnya belum lunas ke umroh. Memang saya dikatain seperti itu. Ya, tapi saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu hutangnya 5 juta, punya uang cuma 500.000, badannya baru sakit. Kira-kira enaknya 500 ribunya buat nyicil hutang lunas nggak kira-kira? Nggak lunas. Tapi badannya sakit. Enaknya periksa ke dokter dulu apa untuk nyicil hutang? Kalau saya ke dokter dulu ya, periksa dulu, kemudian sehat. Kalau sudah sehat, insya Allah bisa kerja, bisa ikhtiar, itu ya insya Allah lunas hutangnya. Amin ya. Itu yang saya lakukan. Karena nggak mungkin saya lunasin hutang pada saat posisi saya sakit. Betul. Karena sakit saya sakit hati, jadi waktu itu saya periksanya ke Baitullah, gitu ya. Saya betul-betul ingin berubah, saya ingin cepat keluar dari ujian-ujian ini, cepat lunas amanah ya. Salah satu kuncinya adalah ke Baitullah. Nanti saya akan bongkar kenapa ke Baitullah itu eh, bisa melunasi segalanya. Karena sudah ada hadisnya Bapak Ibu. Menjadi tamunya Allah itu yang pertama dosanya dihapus. Nah, kita ke sana itu bukan bawa uang buat belanja oleh-oleh ya. Tapi kita ke sana itu kita betul-betul bawa dosa yang minta diampunkan sama Allah, dimaufiroh sama Allah. Nah, kita setor dosa. Nah, jadi Bapak Ibu pada saat ke Baitullah itu bukan untuk selfie-selfie, bukan untuk belanja, bukan untuk happy-happy, bukan ya, bukan untuk jalan-jalan apalagi gitu ya. Tapi kita betul-betul belajar eh, bagaimana nanti kita menghadap sama Allah, apa yang dilaporkan selama kita lahir sampai kita menjadi tamunya Allah berangkat ke sana ini apa saja dosa-dosa yang mungkin ya perintah-perintahnya Allah sering kita tunda, sering kita nggak kerjakan, mungkin kita dosa kepada orang tua kita, tetangga kita, anak kita, pasangan kita dan sebagainya yang ini kita laporkan itu minta diampunkan sama Allah. Nah ini yang pertama dosanya dihapus. Nah, wani bayar piro kalau dosanya dihapus itu ya. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah kalau dosa kita sudah dihapus gitu ya. Insya Allah apapun yang kita inginkan dikabulkan sama Allah itu. Jadi Allah ibaratnya kalau kita sudah bersih itu ya akan mengijabah doa-doa kita insya Allah. Nah yang ketiganya apapun yang kita jihadkan nanti kuncinya ikhlas insya Allah diganti biaya umroh haji kita. Nah ini yang paling enak. Makanya nggak ada ceritanya orang pulang umroh haji ini jatuh miskin. Yang ada jatuh kaya. Betul. Makanya diperjuangkan ya, biar kaya beneran ya. Amin. Nah, kemudian setelah DP 500.000 apa booking seat ya. Yang tabungan DP 500.000 tadi saya ulangi lagi dapat Ka'bah, dapat flip chart, dapat sertifikat keanggotaan komunitas gitu ya. Kemudian booking seatnya berapa? 3.500.000. Dapat apa nanti? Dapat koper seisinya ya. Jadi siap-siap semakin dekat sama Baitullah ya.
Kemudian betul-betul diniatkan untuk umroh haji ya, karena yang pertama perintahnya Allah dulu. Mau ngapa-ngapain kalau sudah melaksanakan perintahnya Allah itu semuanya nyaman ya. Tidak boleh diambil dulu ya, nanti nggak sampai-sampai. Karena janjinya Allah tadi apa? Kalau yang terakhir, semua biaya yang kita jihadkan menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah akan diganti. Pasti digantinya tambah banyak gitu ya. Insya Allah bisa apa saja. Amin ya. Nah, kemudian setelah tabungan jauh memenuhi pembayaran porsi umroh 500 dan 3,5, maka hak usaha bisa aktif ya, siap menerima rezeki. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah nabung ya, sudah dapat 500.000, sudah dapat 3,5 ya, 500.000 juga aktif, 3,5 juga aktif gitu ya. Kemudian mendapatkan souvenir yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, selanjutnya terus gimana Mbak gitu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan share notifikasi linknya ya, ID-nya sendiri kan, linknya. Nah, itu linknya yang dibagi-bagi ke teman-temannya. Nanti akan kita pandu di grup ya, gitu. Caranya membagikan seperti apa itu ya. Nah, ini saya akan jelaskan dulu bagaimana dengan 500.000 bisa ke Baitullah, bisa umroh, bisa haji, bagaimana dengan 3,5 bisa umroh, bisa haji gitu ya. Bahkan lunas amanahnya, bahkan menjadi luar biasa rezekinya gitu ya. Nah, ini kita mulai dengan yang terkecil dulu yaitu 500.000. Bapak Ibu pada saat menabung ya, menabung pertama 500.000 dan membagikan linknya, kemudian teman-temannya nanti akan mengisi pendaftaran dan juga akan melakukan hal yang sama yaitu nabung umroh ya. Misalkan Bapak Ibu menemui B ya, jadi A ini Bapak Ibu ya, Anda ya, ketemu sama Budi ya misalkan. Nah, Budi ini mengisi link yang Bapak Ibu bagikan. Kemudian ikut Zoom, ikut seminar offline-nya, kemudian beliau menabung 500.000 ya. Pada saat si Budi ini menabung senilai 500.000, Bapak Ibu akan mendapatkan ujroh 100.000 ya. Nah, kemudian B ini cerita lagi melakukan hal yang sama. Jadi duplikasi Bapak Ibu, ngikutin apa yang dikerjakan Bapak Ibu. Ya, bercerita kepada C, kemudian C share lagi linknya ke D ke E ke F gitu ya, 5 generasi. Maka di generasi pertama setiap itu mendapatkan 100.000. Kemudian kalau generasi pertama tadi ya melakukan hal yang sama, membagikan link, Bapak Ibu juga masih dapat yaitu rezekinya 50.000. Walaupun kita tidak kenal sama temennya generasi satu. Generasi dua melakukan hal yang sama, membagikan linknya, kemudian bertumbuh ya, ketemu generasi tiga, gitu yang kita nggak kenal. Kemudian generasi tiga tadi nabung 500.000, maka kita pun masih kecipratan rezeki 25.000. Generasi keempat, yang kita nggak kenal pun sama, kita dapat rezeki 15.000. Yang generasi lima masih dapat rezeki 10. Nah, itu pembagian potensi rezekinya. Jadi setiap generasi kita dapat rezeki. Dan ini maksimal sampai di generasi 5. Karena kita bukan MLM ya, Bapak Ibu. Kita hanya sekedar jaringan marketing. Apa itu jaringan marketing? Yaitu kita memaksimalkan jasa. Jadi misalkan Bapak Ibu banyak ya usaha-usaha di bidang jasa ya. Misalkan saja kita eh, berbagi informasi tentang tanah dijual gitu ya. Ada informan tanah dijual, ketemu yang membutuhkan tanah gitu ya. Pak, ada tanah nih dijual. Nah, kebetulan ketemu sama yang lagi nyari tanah. Oh iya, saya baru nyari tanah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai informannya itu pasti kedapatan rezeki. Dan ini halal ya. Artinya apa? Informasi yang kita bagikan ini kita dihargai gitu ya, kita dihargai. Karena kita di sini kerja sama-sama travel ya, dan di travel tersebut kan perusahaan jasa ya,
yang tentunya ada namanya dana marketing. Nah, dana marketing itu seperti iklan ya. Nah, kita ini tugasnya adalah mengiklankan atau menginformasikan gitu ya. Jadi kita dihargai. Setiap kita mengajak teman kita untuk menabung untuk umrohnya gitu ya. Nah, kita dapat eh, rezekinya. Lah itu berarti rezekinya dari tabungan dong, Mbak. Enggak, jadi temennya Bapak Ibu yang menabung 500.000 tadi utuh ya sebagai tabungan umroh yang pertamanya. Jadi misalkan nanti pada saat mau keberangkatan, beliau ada rezeki untuk pelunasan, misalkan pilih paketnya yang 30 juta, misalkan contoh gitu ya, karena sudah punya tabungan 500.000, maka tinggal pelunasannya 29.500. Seperti itu ya. Jadi yang kita dapatkan ini dari mana? Bukan dari uangnya tabungan jamaah ya, tabungannya teman kita ya, masih utuh 500.000. Jadi ini adalah dana marketing ya dari perusahaan travelnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu temannya 10 gitu ya, temannya 10 semuanya 10-10-nya nabung yang pertama 500.000 ya, maka 10 orang kali 100.000 dapat 1 juta. Kemudian 10 teman kita tadi, satu orangnya bercerita seperti kita, kemudian ketemu 10 temannya yang nabung 500.000 juga gitu ya. Kita yang di generasi 2, nah, pada saat ada pendaftaran di generasi 2 ini, kita dapat cipatran, ceripat, cipratan, cipratan rezeki 50.000 ya. Jadi 10 kali 10. Jadi satu orangnya ketemu 10, berarti 10 kali 10. 100 orang dapat 5 juta. Generasi 3 sama. Jadi 100 orang ini satu orangnya ketemu 10 lagi yang kita nggak tahu namanya juga kita share-share link WA yang tanpa batas ya. Kontak kita aja pasti lebih dari 10 orang gitu ya. Dan ini terus saja bergulir ternyata ada setiap satu orangnya ketemu 10. Jadi 100 orang tadi setiap satu orangnya ketemu 10. Maka 100 kali 10 orang kita generasi 3 dapat 25.000. Jadi totalnya 25 juta. Kira-kira sampai sini ya totalnya kita sudah berapa? 1 juta, 5 juta, 25 juta. 31. Kira-kira bisa nggak buat umroh? Nah, terus misalkan kita sudah berangkat. Jadi 31 juta tadi kita sudah berangkat. Ya, pulang ini. Pulang umroh teman-teman. Ternyata teman kita di generasi 3 tadi juga sama, 1.000 orang, satu orangnya ketemu 10 lagi yang nabung 500.000, yang kita nggak tahu, pulang umroh. Ya, ternyata masih bertumbuh. Jadi kita yang dari pendaftaran generasi 4 ini ya, dari tabungan mereka, 500, 500, 500, kita dikasih ujroh dari perusahaan tadi 15.000. Jadi dapat berapa pulang umroh? 150 juta. Padahal tabungan kita 500 tadi dan rezeki 31 juta sudah kita pakai untuk umroh. Pulangnya masih dapat rezeki 150 juta. Yang punya hutang, kira-kira hutangnya cuma 50, cuma 30, cuma 60 lunas. Apalagi kalau mau nabung haji bisa, bisa sekali ya. Dan ini bergulir sampai di generasi 5. Dari 10.000 orang, satu orangnya bercerita lagi, kemudian ketemu 10 orang lagi yang nabung 500.000, maka ada 100.000 orang. Kita masih dapat rezeki 10.000. Dikalikan 100.000 orang, dapat 1 miliar. Kira-kira kalau Allah sudah siapin rezeki seperti ini, enaknya disia-siakan atau diambil, atau diperjuangkan. Cuma gerakin jempol dan kuota, ya kita tambah pertemanan gitu ya, kita share-share link, insya Allah bisa ke Baitullah, umroh haji, bukan hanya sendiri tapi bersama keluarga gitu ya,
bisa lunas amanah, bisa tambah sejahtera. Enaknya gimana? Mau berubah atau mau seperti ini saja atau mau dicoba? Jadi semua akan hasilnya itu ada hasilnya itu kalau kita coba. Walaupun hasilnya sukses atau belum sukses itu hanya sebuah proses. Tapi akan tidak ada hasilnya apa-apa kalau kita nggak mau coba sama sekali. Gitu ya. Ah, nggak mau Mbak, nggak usah. Saya sudah seperti ini saja. Tapi ngeluh saja. Ya, tapi nggak mau nyoba. Jadi disinilah, yuk sama-sama kita coba. Bismillah ya, siapa tahu. Nah, nanti teman-teman kalau mau upgrade lagi ya, kita ada lagi di sistem yang kedua, yaitu dengan booking sheet tadi ya, 3,5. Pada saat kita mau bercerita tentang 3,5 pun sama, ada rezekinya ya. Bedanya apa? Bedanya ditambah nol ya, bedanya ditambah nol. Next, Pak. Nah, ini pada saat booking sheet juga sama, kita ada rezekinya. Pada saat sistem kita bertumbuh di 5 generasi ya, pada saat generasi pertama booking sheet 3.500.000, kita dapat rezeki 500.000. Generasi kedua booking sheet lagi 3,5, kita dapat 400.000. Booking sheet lagi di generasi 3 dapat 300.000. Booking sheet lagi di generasi keempat dapat 200.000. Kelima juga masih kecipratan rezeki 100.000. Jadi kita mentoknya di 5 generasi saja. Setelah di generasi itu kita tidak punya kewajiban untuk membina ya, karena akan bergulir saling tahun gitu ya. Itu. Jadi ini akan ada rezekinya lagi pada saat teman-teman kita yang sudah nabung, sudah booking si tadi berangkat umroh. Ya, jadi pulangnya mereka umroh. Jadi mereka teman-teman kita tadi pulang umroh itu ya, kita masih ada rezeki 1 juta sampai 1,5 juta, tergantung paket yang diambil seperti itu ya. Next. Ini ilustrasinya booking sheet teman-teman. Jadi kalau teman-temannya Bapak Ibu tadi 10 orang yang sudah nabung 500.000, kemudian upgrade ke booking sheet semuanya 3,5 gitu ya, maka ada tambahan rezeki lagi 5 juta. Di generasi 2 ya 10 orangnya, satu orangnya ketemu 10 lagi yang tadi 500.000 upgrade booking sheet 3,5 gitu ya. Dengan Anda mendapatkan rezeki 400.000 kali 100, jadi 40 juta. Ini kemudian generasi 3 satu orangnya ketemu 10 orang, sudah nabung 500.000, upgrade 3,5 gitu ya. Eh, kita masih dapat 300.000. Jadi dikalikan dengan 1.000 orang kita dapat 300 juta. Generasi keempat ya bertumbuh lagi, upgrade booking sheet dari mulai nabung 500 menjadi 3,5, kita masih dapat 200.000. Totalnya berapa? Dikalikan 10.000 orang, 2 miliar. Ya, begitu juga di generasi 5 bertumbuh lagi menjadi 100.000 ya, dikalikan 100.000 kita dapat 10 miliar. Totalnya dapat 12 miliar. Mbak, apa mungkin bisa itu ya? Ya, semua tergantung Bapak Ibu ya. Hasil akan kita dapatkan jika kita mau mencobanya. Jadi, kemudian kita juga ada namanya reward ya. Jadi setelah Bapak Ibu teman-temannya tadi booking si 3,5 ya, kita ada rewardnya ya. Jadi ini penghargaan untuk yang mencapai ya. Ada 30 jamaah ya booking seat, kita dapat 1 unit laptop atau cash 5 juta. Kemudian yang keduanya 130 jamaah, 1 unit sepeda motor dan cash 20 juta. Selanjutnya 275 jamaah, 1 pack umroh atau cash 25 juta. Next, dapat 1.000 jamaah, 1 unit Daihatsu Ayla atau cash 130 juta. Jadi itu rezekinya Bapak Ibu. Nah, mau lebih mudah lagi, ya, kita insya Allah akan mengadakan hanya
sisihkan ya. Sudah selesai nih slide-nya, Pak. Jadi saya ada solusi lagi. Mbak, nih masih aja ngeluh ya. 500.000 dari mana? Saya belum punya. Kalau 500.000, itu kan tadi kan niat ke Baitullah kan niat daftar bayar. Bayarnya uangnya dari mana, gitu ya. Ditutup aja nggak apa-apa, Pak. Ya, di close aja nggak apa-apa. Dari pertama aja nggak apa-apa. Saya membahas yang lain ini, tapi nggak ada di slide. Karena teman-teman ada yang masih ngeluh ini, Mbak, aku udah daftar, tapi 500 ribunya dari mana, gitu ya. Masih ada yang kepengen dibantu lagi buat dapetin 500 ribu. Nah, kita mau buka, teman-teman, arisan setiap hari 10.000. Jadi sisihkan 10.000 setiap hari istiqomah, ya. Kita arisan saling ta'awun. Seminggu sekali kita kopiok, ya. Rekeningnya tetap Sabilul Haramain. Jadi misalkan teman-teman punya ternyata baru 7 orang ini ya ikut arisan. Bisa nggak Pak orek-orekan Pak? Layar whiteboard. Bisa nggak Pak? New whiteboard. Saya pakai tangan ya. Pakai tangan ya. Nih, kita mau buka arisan 10.000 setiap hari. Yang mau silahkan ya. Jangan malu-malu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Teman-teman, tadi kan 10 orang ya. Hitungannya seperti tadi. Misalkan nggak mencapai 10 orang, Mbak. Saya ternyata share-share link yang daftar 7 orang dan mereka mau ikut arisan 10.000. Ih, jelek banget. Ini pakai pakai jari. Pakai apa sih, Pak, harusnya? Nulisnya pakai apa aku? T pakai T. Pakai T. Hmm. T mana? T, 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 T. Mana T-nya, Pak? Eh, Eh, hapus, hapus. Ya, jadi ilustrasinya, misalkan teman-teman baru ketemu 7 orang. 7 orang. Mana sih T-nya? 7 orang. Ini pakai jari ya. 7 orang ya. Ikut arisan 10.000. Ya, ikut arisan 10.000. Seminggu sekali di... Ini nggak bisa. 10.000 kali 7 berarti berapa? 490. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 orang. Teman kita ikut arisan 10.000. Seminggu sekali dikopiok. Misalkan yang keluar nomor 2 atau nomor 1 deh. Yang keluar nomor 1. 7 orang 10.000 setiap hari kali 7 hari berarti 70.000 ya. 70.000 kali 7 orang. Berarti berapa? 490.000. Yang dikopiok keluar nomor 1. Yang dikopiok ini nambah 10.000. Artinya sudah genap 500.000. Mudah-mudahan paham. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi setiap hari 10.000, seminggu sekali dikopiok, dapat 70 kali 7 orang, uangnya 490. Yang dikopiok keluar, nambahin 10.000, totalnya genap 500, yang akan didaftarkan nomor 1. Clear sampai sini? Kemudian
minggu berikutnya ya misalkan saja nomor 2 ya. Satunya hilang. Nomor 2 yang dapat minggu berikutnya, nomor 3 yang dapat. Misalkan contoh ini. Jadi 7 minggu semuanya sudah DP ya. Nabung umroh yang pertama 500.000 semuanya. Oke, sampai sini saya hapus dulu. Layarnya sempit soalnya. Anggap saja generasi 1 7 minggu sudah clear 500 ribuan semua ya. Tapi dalam perjalanan 7 minggu ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, selama perjalanan arisan belum selesai ya, dari minggu pertama, minggu kedua dan seterusnya, setiap harinya mereka share link ya. Ternyata ada 7 juga di ini generasi 1. Orang 7 ini share link ke semuanya, dia juga bikin arisan 7 orang di generasi 2. Jadi generasi 2, 7 kali 7, ya kan? 7 kali 7, kalau yang ini tadi 7 orang kali 100.000, ya kan? Berarti dapat 700.000. Ini yang generasi 1. Yang generasi 2, 7 orang ini, 1 orangnya ketemu 7, bikin arisan juga. Dalam perjalanan arisan. Mereka kan sharing gitu ya. Berarti 7 kali 7, rezeki generasi 2 tadi berapa? 50.000 ya. Nah, sekarang dihitung dapat berapa itu? 7 kali 7 kali 50.000. Berapa Pak? 2.450.000. Dapat 2.450.000. 50. Di generasi 3, selama perjalanan arisan, mereka sharing ketemu lagi. Yaitu 7 kali 7 kali 7. Rezeki generasi 3 berapa?